Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari kekasih Kristus. Senang kita bisa berjumpa kembali dalam minggu ini, Advent yang ketiga, menjelang Natal yang sudah semakin mendekat. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersama bersyukur karena kami boleh ada hari ini dan kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus atas kami supaya sungguh pemberitaan firman ini boleh menjadi berkat bagi semua kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup yang sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Kristus, suatu hari saya ditelepon oleh seorang ibu yang sudah memiliki 2 orang anak. Dan di balik telepon itu, dia ingin berjumpa dengan saya, dengan anaknya yang masih kelas 4 SD pada waktu itu. Saya mengiyakan dan kami berjanji untuk membuat janjian supaya kami bisa bertemu, dan akhirnya memang kami bertemu. Setelah si ibu itu bercerita banyak tentang hari yang sangat memalukan karena anaknya yang dia bawa di depan saya pada waktu itu ditangkap oleh security di pusat perbelanjaan, sebuah retail besar. Saat keluarga ini berbelanja, security ini mendapati anaknya itu mengambil buku, dan buku itu disimpan di balik kaosnya. Dan kemudian ibu ini bercerita, saya dan suami harus pergi ke kantor security untuk menyelesaikan semua urusan itu, dan betapa malunya kami tidak tahu muka ini harus taruh di mana. Dan suami saya sangat marah, dan dia katakan anak yang dia bawa itu sempat dipukuli oleh papanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pertemuan itu pada akhirnya saya pun meminta untuk diberikan waktu bisa berbicara dengan anaknya secara pribadi. Dan dalam perjumpaan dengan anak itu saya tanya, apakah benar semua yang diceritakan oleh mama bahwa hari ini kamu baru saja mengambil buku dan kamu taruh itu di balik kaosmu? Dan anak ini berkata, iya benar Pak, saya melakukannya. Hari itu saya merasa saya sedang bertemu dengan anak yang hebat ya. Karena anak ini berani dengan jujur mengakui kesalahannya, dia mengakui apa yang dia lakukannya. Setelah panjang lebar saya berbicara dengan anak ini, di ujung pembicaraan saya bilang kepada anak ini, sebentar lagi kamu akan ketemu dengan mama. Dan ada satu hal yang Bapak mau kamu melakukan untuk mama. Bapak mau kamu minta maaf kepada mama. Selain minta maaf, coba kamu peluk mama ya, nanti sebentar lagi. Lalu anak itu bilang kepada saya begini, Pak, kalau untuk minta maaf saya mau, tapi kalau untuk memeluk mama saya tidak mau. Saya bilang, lu kenapa tidak mau peluk mama? Anak itu bilang, iya nggak mau saya Pak, saya nggak mau peluk mama. Akhirnya saya bertanya kepada dia, apa mama tidak pernah peluk kamu? Dan betapa terkejutnya saya ketika anak ini menjawab, iya. Mama tidak pernah peluk aku, dia katakan. Saudara, saya membayangkan jika saat anak itu ditangkap oleh security, lalu sang mama memeluk anak ini dengan erat meski anak ini telah membuat mereka malu, pasti akan berbeda. Pasti akan ada bedanya. Siapa sih yang tidak pernah bikin salah dalam hidup ini?
Siapa sih yang tidak pernah susah dan sengsara dan putus asa karena masalah yang sedang dia hadapi? Pastilah anak itu juga susah saat ketahuan dia mengambil buku yang dia simpan di balik kaosnya itu, bukan? Tuhan Yesus pernah mengajari kita, kalau kita berdoa, kita harus berani menyebut Tuhan itu sebagai Bapa kita. Dan itu kita bisa jumpai di dalam doa Bapa kami. Bagi saya ini adalah sebuah pengajaran yang memberitahukan kepada kita betapa Tuhan itu memberikan penekanan. Hubungan antara kita dengan Tuhan adalah sebuah hubungan yang begitu dekat dan begitu hangat. Saya begitu yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kehangatan. Dia tidak hanya sekedar membangun hubungan dengan kita. Tidak hanya sekedar itu. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita, kita akhirnya bisa menemukan sebuah kehangatan yang digambarkan oleh orang-orang yang mencintai Tuhan, oleh orang-orang yang membaca Alkitab, oleh orang-orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan. Kita banyak menemukan ada gambar-gambar di mana Tuhan Yesus menggendong seekor anak domba. Tuhan Yesus memanggul, ada domba di bahunya. Tidak hanya itu, ada orang-orang yang melukis bagaimana Tuhan Yesus bersedia memeluk manusia, memeluk engkau dan juga memeluk saya. Saya pikir bahwa dalam gambaran lukisan itu sangat jelas mencoba untuk menjelaskan kepada kita betapa Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita kasihi adalah sungguh Tuhan yang tidak hanya punya rasa simpati, bahkan Dia adalah Tuhan yang memiliki rasa empati yang begitu besar kepadamu dan juga kepadaku, terutama di saat kita ada dalam masa-masa kesengsaraan dalam hidup ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cerita sengsara di momen Natal itu adalah bukan cerita tentang orang lain. Tetapi itu adalah cerita tentang Kristus sendiri. Saat akan menjalani persalinan, Maria itu harus dibawa oleh Yusuf ke Bethlehem. Karena pada waktu itu ada perintah raja untuk mengadakan sensus penduduk. Sensus penduduk itu merupakan proses yang berlangsung relatif lama. Orang menyebutnya itu bisa berlangsung bertahun-tahun. Sebab sensus itu diterapkan dalam 2 tahap. Yang pertama, itu adalah pendaftaran dari daerah asal mana dan soal kepemilikan properti. Tahap kedua itu adalah penentuan tentang pembayaran yang disyaratkan oleh pemerintah. Setelah tahap pertama. Tahap pertama itu terjadi pada saat kelahiran Kristus. Sedangkan tahap kedua itu adalah tahap yang sangat menyulitkan orang-orang Yahudi pada hari itu. Sehingga bisa kemudian kita mengerti kenapa ada begitu banyak pemberontakan yang muncul pada masa-masa itu. Dari berbagai sumber mengatakan bahwa mereka harus hadir menunjukkan diri mereka di tempat properti mereka. Ada dugaan memang Yusuf itu punya properti di Bethlehem. Sehingga ia harus ke Bethlehem untuk pendaftaran pajak. Menurut sejarawan Yahudi, Flavius Josephus itu mengatakan begini. Zaman Kristus lahir dan sesudahnya itu adalah sebuah masa yang sangat akrab dengan penindasan. Penindasan oleh karena Romawi begitu kejam kepada orang-orang Yahudi. Dan tidak hanya itu. Orang-orang Yahudi itu juga menderita oleh karena penindasan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Yudaisme pada saat itu. Bangsa Yahudi di zaman kelahiran Yesus itu mengalami banyak kesengsaraan. Baik di dalam diri mereka maupun di luar hidup mereka. Maka benarlah bila Ibrani 4 ayat 15 itu mengatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perjanjian lama salah satu tugas seorang imam adalah menjadi perantara antara umat kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk mempersembahkan korban, hewan. Untuk apa? Untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan.
Seorang imam pada waktu itu diberikan wewenang untuk bisa memindahkan segala dosa dari seseorang kepada seekor hewan yang dikorbankan. Lalu saat Kristus diberi jabatan sebagai imam, Yesus itu memiliki 3 jabatan, ya, sebagai raja, imam, dan nabi. Pada saat Kristus berdiri sebagai imam, pertanyaannya adalah siapa yang dijadikan kurbannya? Alkitab mengatakan bahwa yang menjadi kurbannya adalah Kristus sendiri. Itu sebabnya apa yang dikatakan di dalam Ibrani 4 ayat 15 punya dasar yang kuat, betapa beruntungnya engkau dan saya dimiliki oleh Kristus. Kenapa? Sebab imam besar yang kita punya adalah imam besar yang tidak hanya dia memeluk kita pada saat kita sengsara, tetapi dia adalah pribadi yang pernah merasakan kesengsaraan itu sendiri. Dan kesengsaraan kita, dia tahu dalamnya seperti apa, bahkan lebih lagi. Saudara-saudara, kelemahan-kelemahan kita yang mana yang dirasakan oleh Kristus pada saat kita merasakan kesengsaraan itu? John Calvin menjelaskan kelemahan-kelemahan kita yang sungguh dirasakan oleh Kristus itu adalah mencakup. Yang pertama, Calvin mengatakan adalah rasa panas atau dingin, rasa lapar atau haus, dan itu berkaitan dengan semua yang menjadi kebutuhan tubuh kita. Dan itu dialami oleh Kristus. Kristus tahu apa artinya lapar dan haus, sebab dia pernah berpuasa 40 hari lamanya. Kristus tahu apa artinya panas dan dingin, sebab dia pernah dibawa oleh Roh Allah ke padang gurun untuk dicobai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kelemahan-kelemahan mana yang dirasakan oleh Kristus? John Calvin mengatakan, kelemahan dihina, hidup miskin, dianiaya, disiksa, kesukaran, itu juga pernah dialami dan dirasakan oleh Kristus. Kristus mengalami apa artinya hidup tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya, sementara serigala punya liang untuk berteduh. Kristus pun dihina, dicaci maki saat akan diadili dan saat akan disalibkan. Kristus dicambuki, dipakaikan mahkota duri sampai dia digantung di atas kayu salib. Dan ada begitu banyak kesukaran-kesukaran yang lain yang harus dialami oleh Kristus. Kelemahan-kelemahan yang manakah yang dirasakan oleh Kristus? John Calvin mengatakan, termasuk kelemahan kita dalam soal rasa takut, sedih, dan juga kecemasan. Kristus merasakan apa artinya takut saat dia ada di Taman Getsemani. Sampai dia pernah katakan, seperti aku ini mau mati rasanya. Kristus pun berkali-kali ada dalam kesedihan dan rasa cemas. Kelemahan-kelemahan inilah yang dirasakan oleh Kristus. Kalau kemudian kita ditanya, sebagai imam besar, apa sih yang dirasakan oleh Kristus? Ini yang dialami oleh Kristus. Sehingga ketika kita ada dalam masa sengsara, dan ketika Kristus ingin mengulurkan tangan untuk memelukmu dan juga memelukku, dia tahu. Dia tidak hanya bersimpati, tetapi dia punya rasa empati yang besar. Karena Kristus mengalami kesengsaraan itu. Dan bahkan lebih daripada kesengsaraan yang kita alami, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tahun 2016 saya pernah mengalami pergumulan yang begitu berat. Sampai akhirnya saya pun meminjam sebuah villa yang dimiliki oleh seorang teman. Saya ingin tinggal di villa itu beberapa hari. Pergumulan itu membuat saya secara fisik mengalami rasa sakit, ya, kepala sakit, kemudian perut pun mual, dan tidak hanya itu, dada pun terasa begitu sesak hari itu. Dan dalam masa-masa di mana saya tinggal di villa itu, Tuhan begitu baik karena Tuhan memberikan ayat-ayat Alkitab untuk saya baca. Dan ayat-ayat itu menjadi penghiburan, memberikan kehangatan di hati. Karena ayat-ayat itu berisi janji bahwa saya akan mendapatkan jalan keluar dari persoalan yang saya hadapi. Saya ingat pada waktu saya selesai membaca Alkitab pada satu hari di villa itu, tiba-tiba ada satu dorongan yang begitu kuat untuk menyuruh saya keluar dari kamar lalu menuju ke balkon di lantai 2 villa itu.
Saya berdiri di balkon, saya melepaskan pandangan keluar, dan di situ saya bisa melihat ada bukit, lembah, ada pohon yang begitu rindang, ada banyak rumah di atas, di bawah. Pemandangan itu begitu indah, luar biasa. Dan sementara saya melihat, menikmati itu, betapa terkejutnya saya ketika kemudian saya juga menemukan ada pelangi double yang muncul di kejauhan di tempat saya berdiri. Saudara, seumur saya yang pada waktu itu hampir mendekati 50 tahun, baru kali itu saya melihat ada pelangi double. Sebelum-sebelumnya saya tidak pernah melihat ada pelangi double. Yang saya lihat hanya satu saja. Di TV saya juga melihat pelangi, hanya ada satu. Di tempat-tempat lain hanya ada satu. Tetapi hari itu ada pelangi double yang saya lihat. Ketika saya melihat pelangi itu, saya merasa dipeluk oleh Tuhan dalam masa-masa kesusahan itu. Saya merasa dipeluk oleh Tuhan, diberikan kehangatan dalam masa-masa sengsara itu pada hari-hari itu. Dan itu terasa begitu hangat. Dan begitu hangat oleh karena firman Tuhan yang diberikan oleh Tuhan dikonfirmasi dengan pelangi double yang dengan mata saya bisa melihat. Dari situ Roh Kudus menolong saya, membawa saya untuk ingat akan apa yang pernah menjadi pengalaman Nuh tentang pelangi sebagai tanda. Bahwa Tuhan itu adalah sang pemelihara terbaik. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup memulihkan. Dan dalam hari itu, di dalam hati saya ada semacam satu keyakinan bahwa saya segera akan mengalami pemulihan itu. Oh, hari itu saya merasakan begitu hangat pelukan Tuhan lewat firman Tuhan, lewat konfirmasi dengan pelangi double itu, saudara. Sungguh Tuhan Yesus akhirnya menolong saya, bahwa kemudian 1 minggu kemudian Tuhan memberikan jalan keluar atas persoalan yang saya hadapi. Dalam kehangatannya Tuhan mengirimkan seseorang yang saya tidak pernah duga. Orang ini datang dengan kehangatan yang saya merasa seperti memeluk, dengan tangan yang real, dengan tangan yang ringan. Dia mengulurkan tangan untuk menolong saya keluar dari persoalan itu. Sungguh, saudara, Tuhan Yesus yang telah datang ke dunia ini dan yang telah rela mati, dengan posisi digantung antara langit dan bumi, digantung di atas kayu salib sebagai satu tanda cara mati yang begitu terkutuk oleh karena dosa kita, adalah Tuhan yang tahu betapa sedih, remuk, dan putus asanya saya pada hari itu. Tetapi Dia adalah Tuhan yang tidak membiarkan saya, tetapi Tuhan yang memberikan tangannya untuk memeluk dan memberikan kehangatan di dalam hati saya. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ratapan itu kemudian berganti dengan sorak-sorai. Ratapan itu berganti dengan sukacita yang luar biasa. Mengalir dari diri saya ucapan-ucapan syukur karena Tuhan begitu baik. Tuhan memeluk saya dalam masa-masa kesengsaraan itu. Ini adalah sukacita sorgawi yang saya rasakan pada hari itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus tidak hanya telah menghibur saya, tetapi Dia telah turun tangan untuk memberikan pertolongan. Tuhan Yesus tidak hanya telah memeluk saya dengan kehangatan melalui firman dan pelangi dobelnya, tetapi Dia adalah Tuhan yang telah membebaskan saya dari segala himpitan pada waktu itu. Mari kita tidak ragu mencari Tuhan Yesus. Mari kita datang kepadanya saat ini, sebab Tuhan Yesus pun akan segera memelukmu dan memberikan pertolongan kepadamu. Tuhan Yesus juga pernah berkata, "Mari kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Saudara-saudara, ini adalah Advent yang ketiga dalam kita menanti Natal. Advent ketiga dimaknai dengan sukacita karena Kristus mengulurkan tangannya, karena Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Mari di saat momen Natal ini kita juga mengambil waktu dengan sengaja mendoakan satu orang atau satu keluarga yang Tuhan mau untuk kita tolong di momen Natal ini. Saudara, doakan juga bentuk pertolongan apa yang bisa kita lakukan, yang kita bisa berikan untuk orang lain.
supaya orang lain dan keluarga itu merasakan apa artinya tidak ditinggalkan Tuhan. Melalui kita dia merasa dipeluk oleh Tuhan. Melalui kita keluarga ini diberikan kehangatan karena mereka merasa dirangkul, dipeluk oleh Tuhan. Mari dengan sengaja kita memikirkan satu hal. Untuk satu orang atau satu keluarga. Bentuk pertolongan yang konkret di momen Natal kali ini, saudara-saudara. Sebab Kristus sungguh mengasihi kita. Kristus memeluk kita dengan kehangatannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya tidak pernah lupa juga dengan sebuah kisah yang saya alami. Suatu saat saya pernah meminta tolong seseorang untuk membeli soto 2 porsi untuk dibawa pulang. Dan penjual soto ini adalah pakai gerobak dorongan, ya. Dia biasa parkir di sebuah tempat di daerah perumahan di mana saya tinggal. Saya minta tolong satu orang ini untuk pergi membeli soto. Setelah soto dibungkus dengan plastik, saat orang ini akan membayar, orang yang saya minta tolong itu, si penjual soto berkata, "Saya belum punya kembalian." Lalu dia berkata kepada orang yang saya suruh itu, yang saya mintain tolong itu, "Sudah, sotonya kamu bawa aja dulu, sama uangnya kamu bawa. Nanti kalau sudah ada uang pas, kamu datang ke sini lagi kapanpun untuk bayar." Nggak apa-apa, begitu ya. Orang suruhan saya itu kemudian ke rumah, dia bawa soto, dia bawa uang yang tadi saya berikan dengan jumlah yang sama. Terus saya kaget, "Loh, kok uangnya sama? Kok uangnya tidak berubah?" Saya tanya begitu. Orang suruhan saya ini berkata, "Iya Pak, tadi yang jual soto bilang nggak ada kembalian, jadi saya disuruh bawa kembali baik soto dan uangnya. Nanti kalau ada uang pas boleh ke sana lagi untuk membayar." Saudara, setelah beberapa waktu, beberapa jam kemudian, saya akhirnya pergi sendiri ke tempat orang jual soto itu dan kemudian saya bilang kepada penjual soto, "Pak, saya mau bayar soto." Dia lihat saya, dia bingung begitu ya. "Mau bayar soto, soto yang mana?" Dia tanya begitu. Saya bilang, "Tadi saya suruh orang untuk beli soto 2 porsi. Dan katanya Bapak belum punya uang kembalian. Nah, saya datang kemari mau bayar." Saudara, sementara dalam proses itu saya bertanya kepada Bapak penjual soto ini, "Pak, memangnya Bapak kenal dengan orang yang tadi saya mintain tolong untuk beli soto?" Dia bilang, "Nggak kenal. Saya nggak kenal dengan orang itu." Nah, kalau nggak kenal, kok bisa sotonya suruh bawa dan uangnya juga suruh bawa tanpa bayar? Apa nggak takut kalau orang itu nggak kembali lalu sotomu tidak dibayar? Saya tanya begitu. Si penjual soto ini berkata kepada saya begini, "Ya, kalau orang yang tadi itu balik mau bayar, itu berarti masih jadi rezeki saya, Pak. Tapi kalau orang yang tadi itu bawa soto dan uangnya dan tidak mau kembali untuk sengaja mau bayar, saya ikhlas kok. Karena saya punya prinsip, paling tidak hari ini saya sudah kasih makan orang." Setelah mendengar itu, saya begitu terkesan, ya. Orang yang begitu sederhana menjual soto dengan gerobak, tiap hari dia dorong dari rumah ke tempat itu dengan penghasilan yang saya pikir juga tidak terlalu besar dalam setiap hari. Tetapi ada prinsip-prinsip yang dia pegang, nilai-nilai dalam hidup yang dia pegang. Dia begitu murah hati, dia begitu tidak takut kehilangan, dia tidak takut mengalami kerugian. Prinsip dan nilai-nilai yang dia punya begitu mengagumkan. Bagi dia, tidak dibayar tidak apa-apa, sudah memberikan makan kepada orang paling tidak. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya pikir kita yang menjadi milik Kristus, engkau dan saya yang sudah ditebus menjadi milik Kristus, diberikan Roh Kudus, diberikan firman Tuhan, diberikan banyak hal yang lain. Saya yakin kita bisa menjadi kepanjangan tangan Allah untuk diulurkan, memeluk orang-orang, memeluk keluarga yang saat ini sedang hidup dalam kesengsaraan. Kesengsaraan oleh karena kesulitan ekonomi, karena pekerjaan yang tidak tentu, karena kehilangan pekerjaan, karena pengurangan gaji yang mereka hadapi, atau hal-hal yang lain. Ada begitu banyak keluarga, mungkin di gereja kita. Ada banyak teman, jemaat
Yang kalau kita mau pasang telinga kita, kita akan tahu dan dengar. Iya si A, oh iya keluarga si B sedang menghadapi kesulitan dan kesukaran, saudara. Kalau Kristus dengan penuh kehangatan seringkali memelukmu dan memelukku, apakah berlebihan bila dalam momen Natal kali ini Tuhan mau kita berbagi sukacita dengan mengulurkan tangan, mendoakan, memikirkan dengan sungguh dan sengaja sebuah bentuk bantuan pertolongan yang real, yang orang lain alami, yang orang lain menerimanya sebagai tangan Tuhan yang datang, sebagai tangan Tuhan yang penuh dengan kehangatan untuk memeluk mereka dan menyelamatkan mereka dalam tanda kutip dari situasi yang mereka saat ini sedang ada dalam kesusahan, kesulitan, dan penderitaan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai. Setelah ibadah ini dengan keluarga kita kumpul, yuk kita berdoa. Minta Tuhan kasih nama satu orang atau satu keluarga. Yuk kita kumpul, kita diskusi bantuan apa yang real yang bisa kita berikan. Kristus sudah memeluk kita. Dan Kristus mau engkau dan saya juga bisa memeluk orang lain yang sungguh membutuhkan kehangatan kasih Tuhan itu. Kiranya Tuhan menjadikan kita sebagai perpanjangan tangannya untuk memeluk mereka yang sedang sengsara karena masalah yang harus dihadapinya dengan melakukan sesuatu yang real. Mari kita berdoa. Bapa, inilah hidup kami dalam masa Advent yang ketiga, kami terus berdoa. Kiranya sungguh anugerah-Mu melimpah. Kami bersyukur bahwa kami punya Allah yang senantiasa membuka tangannya untuk memeluk kami, terutama kami berada ketika dalam masa-masa yang begitu sulit. Dan kami sungguh bersyukur supaya sungguh kami pun sadar bahwa Tuhan menghendaki agar kami juga boleh menjadi berkat dan memeluk orang lain yang sungguh membutuhkan anugerah, pertolongan yang real sebagai bentuk perpanjangan tangan Tuhan itu. Tuhan, tolonglah kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.